Selamat datang kembali, sahabat Robinstad. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan regresi linear berganda pada data cross-section yang menggunakan asumsi distribusi normal atau metode dalam analisis berbasis Gaussian. Sebelum lebih lanjut, sahabat sekalian bisa like, subscribe, dan komen di komentar untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel video kami. Nah, baiklah, kita akan membahas sedikit mengulas tentang regresi linear berganda, di mana di sini kita menggunakan variabelnya berbentuk data cross section, artinya memiliki satu periode waktu dengan n individu dengan pendekatan distribusi normal dan teknik estimasinya adalah ordinary least square. Nah, dalam metode ini dikenal dengan adanya asumsi klasik, yaitu datanya harus berbentuk normal, kemudian tidak terjadi multicol, artinya tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen, dan kemudian dia harus tidak heterokedastis, artinya varians dari datanya atau varians dari error datanya itu harus konstan supaya ketika kita memprediksi tidak terjadi over atau underestimate. Kemudian datanya juga polanya harus linear, namanya kita menggunakan metode regresi linear. Nah, sebagai contoh kasus kita ingin meneliti bagaimana pengaruh Gini rasio, ya, ketimpangan dan kualitas sumber daya manusia, ya, didekati dengan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia gitu ya, tahun 2021, data terbaru yang baru dipublish gitu. Nah, bagaimana kita merannya? Kita bisa langsung ke statanya. Kita ambil datanya dulu, data untuk analisis regresi ya, sama dengan data untuk komparasi. Nah, sebelumnya di sini ada datanya, data miskin dan seterusnya, beberapa variabel yang akan kita gunakan. Hari ini kita akan menggunakan dua saja, yaitu variabel independen IPM dan Gini rasio terhadap kemiskinan. Langkah-langkahnya adalah statistik, linear model, kemudian kita pilih linear regression. Di sini ada variabel dependent atau variabel respon atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau variabel endogen. Di sini adalah miskin 2021, kemudian variabelnya di sini adalah Gini dan IPM. Ya. Kemudian kita okekan saja. Oke. Berikut hasilnya. Sebelum kita menginterpretasi, kita harus menguji dulu asumsi klasiknya, yaitu pertama normalitas. Normalitas kita harus di sini mengambil errornya. Error dari persamaan ini kita ketik di sini predict. Jadi kita predict ya, kita prediksi nilai residualnya dengan sintaknya predict resid, R. Nah, di sini sudah muncul residualnya. Kemudian kita uji normalitasnya. Ya, seperti yang pada uji-uji sebelumnya, tinggal kita klik statistik, kemudian summary, kemudian distribusi, kemudian kita pilih misalkan menggunakan squamous kurtosis normality. Nah, kita ambil tadi yaitu residnya. Kita oke kan? Nah, di sini dia berbentuk normal karena H0-nya normal, H1 tidak normal. Di sini p value lebih besar dari alpha kita, misalkan 0,05, jadi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya uji multicol ya. Apakah Gini dan IPM ini berkorelasi tinggi? Kita tinggal ketik VIF-nya saja, enter. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita menguji lagi heterokedastis. Heterokedastis tinggal kita ketik saja head test. Oke kan? Ya, atau kita bisa ketikkan IM test, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari nilai probabilitanya saja, probabilitanya lebih besar dari 0,05, berarti asumsinya datanya di sini tidak mengalami heterokedastis. Begitu juga dengan di sini. Kemudian dari sisi VIF-nya, dia di sini lebih besar dari 0,1 patokannya, 1 per VIF atau nilai tolerance, atau nilai VIF-nya kurang dari 10. Nah, kalau kita misalkan ini pakai sintaks, kalau menunya dari mana? Menunya kita klik dari statistik ya, untuk uji asumsinya kita pilih yang post estimation. Jadi post estimation setelah kita regress, kita pilih post estimation. Nah, post estimation apa yang mau kita uji di sini? Nah, misalkan tesnya kita mau uji di sini beberapa uji yang bisa kita lihat ya, marginal effect dan segala macam, tapi kita akan menguji di sini adalah diagnostiknya. Nah, diagnostiknya bisa kita lihat beberapa pengujian residual versus ini kalau kita mau dari sisi plotnya. Jadi kita harus regress dulu ya, regress seperti tadi, kemudian baru kita pilih yang post estimation
after si atau dari sini juga bisa dari yang regresi tadi. Kalau misalkan di sini ada post estimation nih, diagnosis, bisa juga dari sini ya. Atau pakai sintaks tadi juga bisa digunakan yang dari sini, post estimation. Oke, kita mau menguji apa nih? Misalkan diagnostiknya di sini residual terhadap fit value-nya, atau prediction, nanti prediction untuk nilai-nilai lainnya ya. Kemudian di sini tesnya, tes apa saja yang bisa kita gunakan, apakah linear test untuk parameternya. Kemudian untuk GOV-nya juga yang tadi ya. Nah, di sini misalkan kita mau lihat tes heterokedastis ya. Tes heterokedastis, klik saja, tinggal kita oke-kan. Sebenarnya sintaksnya sama seperti tadi. Nah, ini ya, IM test tadi, atau pakai head test. Jadi tinggal kita ketik ya. Atau kita pakai misalkan ini, ketik saja, sama sintaksnya. Jadi start, stat, atau langsung add test saja ya. Kemudian kita mau apa lagi nih, untuk uji asumsinya, uji misalkan linearitas atau lagi ya, Ramsey test itu untuk uji linearitas, H0-nya linear, H1-nya tidak linear. Nah, ini dia lebih besar dari 0,05. Nah, setelah kita tahu model kita ini memenuhi asumsi ya dari sisi hetero, kemudian linearitas, kemudian multicol dan normalitas, kita pastikan bahwa di sini sekarang kita lakukan GOV-nya. Yang kita baca yang pertama adalah adjusted R square, itu disebut dengan koefisien determinasi. Nah, ini sebesar 60,3 ya, 0,63, artinya IPM dan Gini mampu menjelaskan tingkat kemiskinan, variasi kemiskinan di tahun 2021 itu sebesar 60,3%. Sisanya 29,7 oleh variabel lain ya yang mempengaruhi kemiskinan. Ada banyak hal, misalkan tingkat pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Kemudian bagaimana pengaruh kedua variabel ini secara bersama-sama dilihat dari uji simultan atau uji F-nya. Nah, ini H0-nya tidak ada pengaruh, H1-nya minimal 1 yang berpengaruh. Artinya ini signifikan untuk nilai probabilitas F-nya. Nah, sekarang yang mana yang berpengaruh? Bisa kita lihat per masing-masing variabelnya. Di sini IPM sebesar minus, jadi dia signifikan dan koefisiennya negatif, artinya peningkatan IPM akan menurunkan kemiskinan. Kemudian kalau di sini Gini, ini dia signifikan dan koefisiennya positif, artinya peningkatan ketimpangan atau Gini akan meningkatkan kemiskinan gitu. Nah, kalau persamaan regresinya berarti kemiskinan sama dengan 63,2 dikurang 1,009 IPM ditambah 55,5 Gini rasio. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa memang untuk menurunkan kemiskinan kita harus meningkatkan sumber daya kita dan kita mengurangi dari si ketimpangan supaya semakin rendah ketimpangannya, kemiskinan dianggap semakin rendah. Jadi seperti itu menggunakan data linear regresi berganda menggunakan data cross section. Di sini tidak perlu uji autokorelasi karena kita tidak menggunakan autokorelasi, itu merupakan error antar waktu, sehingga di sini kan cuma satu waktu sehingga tidak perlu diuji. Nah, demikian untuk regresi linear berganda dengan data cross section. Semoga bermanfaat. Nantikan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.